Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiansah Gandama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur perencanaan rigid pavement untuk menentukan tebal plat rencana. Di sini kita dapat melihat eh, tabel ini atau form ini. Kita dapat mengetahui parameter-parameter apa saja yang akan kita tetapkan ataupun kita analisis untuk eh, perfasan paku ini. Dan juga di sini ada bagian alir yang dapat kita perhatikan juga tahapan-tahapan untuk mendesain eh, supaya enak. Mungkin dari melihat ini masih belum terbayang gitu ya bagaimana caranya. Kita langsung saja mengumpulkan isian dari form ini. Eh, kita gunakan apa kita harus menentukan juga data traffic atau desain asal W18 ini. Ini sebenarnya dari sumber analisis hitungan, namun ini ada di sheet yang lain. Saya gunakan di angka 45 juta. Selanjutnya untuk reliability, di sini saya tetapkan jalan saya ini adalah jalan arteri, untuk lokasi jalan adalah lokasi urban. Di sini untuk nilai R-nya saya gunakan nilai 90%, atau nilai standar normal deviasinya sebesar minus 1,282. Atau juga untuk nilai standar deviasi, di sini ASTO juga menetapkan untuk standar deviasi di angka 0,3 sampai dengan 0,4. Saya gunakan 0,35. Lalu selanjutnya serviceability. Di sini ada tabel terminal serviceability index. Di sini juga di ASTO tabel ini, namun didesain disarankan menggunakan nilai untuk terminal serviceability ini di 2,5, atau jalan kita ini termasuk asumsinya adalah lalu lintas jalur utama. Untuk nilai PO di ini kita tetapkan 4,5, sesuai atau diambil dari peraturan ASTO 1993 halaman eh, bab 2 halaman 10. Lalu kita hitung delta PSI. Selanjutnya kita menentukan modulus reaksi tanah dasar. Di sini kita menentukan dulu apa tipe material yang akan kita gunakan. Di sini ada saya gunakan semen agregat campuran eh, dengan nilai LS antara 0 sampai 1. Dan di sini ada grafik. Sebelum ke grafik ini kita hitung nilai eh, nilai K ini. Saya dapatkan di 463 eh, pon pon kubik per inci. Ini saya plot pada grafik menurut efektif modulus tanah dasar, reaksi tanah dasar dengan eh, potensial loss support atau nilai LS ini. Didapat angka sebesar ini. Tapi juga kita harus perhatikan juga koreksi efektif modulus reaksi tanah dasar ini. Eh, di sini didapatkan di angka 100 seratusan. Nah, di sini juga eh, kita juga bisa tetapkan dari nilai CBR. CBR yang kita tadi tetapkan adalah 6%. Kita tarik saja dari 6% ke atas, didapat nilai untuk modulus reaksi tanah dasar ini untuk nilai saya adalah 160 eh, pon kubik per inci. Selanjutnya eh, kita hitung modulus elastisitas beton. Eh, saya gunakan eh, asumsi beton mutu K350 bentuk kubus 15 cm.
Untuk nilai FC-nya adalah 300 kg per cm persegi. Ini saya tampilkan juga dalam satuan PSI, dan juga nilai eh, modulus elastis bisa dilihat saja. Di sini ada perhitungannya 57.000 kali akar FC prime. Ini dalam satuan PSI, kita juga bisa ubah dalam satuan kilogram per sentimeter persegi. Lalu kita juga bisa menetapkan nilai flexural strain dari beton kita ini. Saya di sini saya tetapkan nilainya adalah 45 kg per cm persegi atau 640 psi. Setelah ini kita dapat eh, selanjutnya adalah load transfer coefficient. Di sini eh, saya mengasumsikan atau merencanakan load transfer jalan ini dengan join dengan doel. Dengan di sini ada catatan, ada bahu dari tight PCC, dan juga load transfer device juga saya asumsikan ada. Dan di sini di tabel bisa dapat nilai J ini di kisaran di 2,5 sampai dengan 3,1. Saya gunakan J-nya adalah 2,8. Lalu di sini untuk menentukan uh, parameter selanjutnya adalah uh, drainage coefficient atau nilai CD. Ini berdasarkan analisis hidrologi yang mungkin membutuhkan waktu juga untuk bagaimana kita dapat mengetahui air itu hilang dari permukaan jalan atau air itu hilang dari permukaan tanah. Itu memang ada analisis hidrologinya lagi, namun kita gunakan saja pendekatan bagaimana jalan kita direncanakan di kota mana. Kita bisa memperkirakan hujannya akan seperti apa, dan kira-kira lama hujan harian itu berapa. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan hujan hujan yang terjadi itu adalah 1 jam per hari, dan jarang sekali terjadi hujan terus-menerus selama 1 minggu. Lalu selanjutnya kita dari sini dapat kita langsung hitung untuk penetapan variabel proses perkerasan terkena air. Jadi apa yang harus kita siapkan adalah nilai-nilai ini. Tadi kita sudah tetapkan nilai hujan kita adalah 1 jam. Untuk perkiraan atau asumsi hari hujan per tahunnya adalah 146 hari. Di sini saya mengasumsikan hujan di kota tersebut adalah 40% dari total hari 365 hari. Lalu saya juga menetapkan nilai WL. Di sini saya menentukan 17,5, dan juga dari sini sudah bisa dihitung untuk proses area efektif hujannya. Di sini didapat nilai 0,29. Di sini 0,29 ini kita langsung bisa lihat grafik ini, maksud saya tabel ini. Eh, ini adalah kurang dari 1%. Nah, dari 1% ini kita dapat menggunakan nilai CD tentang 1,25 sampai 1,2. CD ini jadi saya tetapkan aja di 1,225. Lalu selanjutnya menentukan persamaan penentuan tebal plat. Di sini kita menentukan log 10 ke 18, dan juga nanti yang kita tentukan adalah nilai D-nya ini. D-nya ini kita tentukan dengan trial and error. Eh, saya gunakan bisa gunakan wallstick ataupun manual. Namun di sini saya gunakan manual. Eh, di sini saya ada sheet input, dan ini sheet output. Jadi saya masukkan tadi input-input yang telah kita hitung tadi. Kita akan menghitung nilai W18-nya ini dari apa yang kita input ini dengan dengan memasukkan juga perkiraan tebal kita. Jadi kita akan mendapatkan sepanjang ini kita akan
pasti nanti akan dapat hasil yang sama di angka W18 kita misalnya tadi 45 juta. Itu tebal kita ada di mana posisinya dan berapa nantinya itu dapat diketahui. Nah, di sini kita masuk-masukkan nilai MR-nya, nilai modulus elastis, nilai K tadi, nilai reliability, nilai standar deviasi, nilai eh, nilai ini ya, tadi load transfer coefficient, nilai eh, drainage coefficient, nilai eh, PI. PI itu eh, oh ya, PI 4,5 yang ditetapkan dari ASTO dan juga nilai PT terminal serviceability. Eh, di sini kita trial and error saja. Eh, ini rumusnya lumayan panjang kalau di Excel. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui eh, eh, tebal kita sudah dapat digunakan ketika rasio eh, kalkulasi D terhadap eh, desain ESAL ini adalah satu sama dengan satu. Maka tebal daripada perakerasan ini dapat digunakan. Nah, ini kita cari saja. Eh, jadi bisa langsung scroll aja misalkan. Jadi harus dibuat saja sampai sebanyak-banyaknya. Soalnya kita juga tidak tahu tebalnya itu ada di mana. Tuh. Saya pakai cara manual. eh, Bisa dilihat di sini saya udah dapat angka eh, 1 atau 1, sekian. Nah, saya bisa gunakan tebal 12,58 ini. 12,58 ini masih dalam satuan inci, maka kita dapat ubah ke dalam satuan sentimeter. Di sini jika diubah ke dalam sentimeter, tebal perkerasan yang saya miliki adalah 31,95 ataupun bisa kita bulatkan ke atas menjadi 32 sentimeter untuk tebal perkerasan eh, kaku ini. Mungkin sekian penjelasan yang dari saya. Mungkin masih banyak hal-hal yang masih eh, harus disempurnakan. Namun secara prinsip untuk tahapan dan pengerjaan sudah sesuai dengan aturannya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.